Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu mau memberikan penjelasan tentang operasi aljabar fungsi. Sama seperti pada operasi aljabar bilangan real, operasi aljabar pada fungsi yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Kita lihat satu-satu. Untuk penjumlahan, F ditambah dengan G, X berarti itu artinya adalah fungsi F ditambah dengan fungsi G. Kemudian F dikurang G, X artinya adalah fungsi F dikurang dengan fungsi G. Kemudian F titik G, X titik itu artinya dikali ya, berarti fungsi F dikali dengan fungsi G. Begitu juga F dibagi dengan G, X berarti artinya adalah fungsi F dibagi dengan fungsi G. KF X itu artinya K itu adalah konstanta atau suatu bilangan atau suatu angka dikalikan dengan fungsi F. Kita lihat ya contohnya. Diketahui fungsi F-nya ini ada X kuadrat dikurang dengan 9. Kemudian fungsi G-nya itu adalah X ditambah dengan 3. Tentukan itu yang A, fungsi F ditambah dengan fungsi G. F tambah G, X itu artinya berarti sama seperti rumus yang pertama nih ya, berarti fungsi F ditambah dengan fungsi G. Jadi nanti fungsi F ini ditambahkan dengan fungsi G. F dikurang G, X berarti artinya adalah fungsi F ini dikurang dengan fungsi G, dan seterusnya ya sampai ke bawah. Kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Kita geser ke sini ya. Nah, ke sini. Ibu salin dulu soalnya tadi ya. Fungsinya fungsi F-nya, F atau Fx-nya itu X kuadrat dikurang dengan 9. Kemudian fungsi G-nya atau Gx-nya adalah X ditambah dengan 3. Nah, kita lihat yang pertama, yang A tadi adalah F ditambah dengan G, X berarti itu artinya tadi kalau ditambahkan, kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau ditambahkan F tambah G, X berarti fungsi F ditambah dengan fungsi G. Berarti kita geser lagi ke sini. Nah, berarti kita fungsi F ditambah dengan fungsi G. Tinggal kita masukkan angkanya. Fungsi F itu adalah ini X kuadrat dikurang 9. Kita tulis ini berarti X kuadrat dikurang dengan 9. Nah, ditambah dengan fungsi G-nya. Ini fungsi G-nya. X ditambah dengan 3. Ini ditambah berarti fungsi G-nya X ditambah dengan 3. Nah, kalau sudah begini tinggal kita kelompokkan yang sejenis. X kuadrat itu ada nggak temennya? Kalau nggak ada berarti dia sendirian. Kemudian setelah X kuadrat, X-nya kita dulukan. X-nya positif ya, tambah X karena X-nya nggak ada temannya berarti plus X saja. Ini dikurang 9. Temannya negatif 9 itu dengan 3 karena dia sama-sama konstanta. Berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah dengan X, hutangnya 9 dibayar dengan 3, berarti masih punya hutang 6 ya. Sudah selesai ya untuk yang A. Untuk yang penjumlahan kita lanjutkan yang B. Untuk yang pengurangan tadi soalnya ya, F dikurang dengan G, X. Nah, berarti artinya adalah Fx dikurang dengan Gx. Artinya fungsi F dikurang dengan fungsi G. Fungsi F-nya kita masukkan kembali. X kuadrat dikurang dengan 9 dikurang dengan fungsi G-nya. Nah, kalau pada pengurangan untuk pengurangnya itu wajib kita kasih kurung ya. X ditambah dengan 3. Kenapa harus dikasih kurung? Karena kalau nggak dikasih kurung nanti dia akan berbeda hasilnya. Jadi ini fungsi F-nya
dikurang ini fungsi G-nya. Jadi kalau pada pengurangan ini harus kamu kurung supaya hasilnya nanti tepat. Berarti X kuadrat, ini nggak ada temannya kan ya, dikurang 9. Nah ini harus dikalikan dulu dengan yang di dalam kurung, tandanya ini negatif nih yang di depan ini. Berarti negatif kali X ya, berarti hasilnya negatif X. Kemudian negatif dikali dengan yang di belakang. Negatif kali 3, berarti negatif 3. Nah sekarang kalau sudah begini, tinggal dikelompokkan seperti yang di atas ini tadi, yang sejenis kita kelompokkan. Berarti X kuadrat karena nggak ada temennya sendirian, kemudian negatif X-nya kita kedepankan, negatif X. Nah kemudian kalau untuk yang negatif 9 itu dia sejenis dengan negatif 3, berarti kita taruh di belakang. Negatif 9 dengan negatif 3 karena sama-sama konstanta. Hasilnya di bawah sini, ini X kuadrat, ini X. Nah ini hutang 9, hutang lagi 3, berarti hutangnya 12 ya. Selesai ya. Kemudian yang C sini ya, yang C nya dikalikan F dikali dengan G X, berarti Fx dikali dengan Gx, atau fungsi F dikali dengan fungsi G, fungsi F dikali dengan fungsi G. Coba kita selesaikan fungsi F nya, berarti dari sini ya, fungsi F nya X kuadrat dikurang dengan 9 dikali dengan X fungsi G X tambah 3, X tambah 3 karena dikali ya, kita kurung gini. Nah sekarang kita selesaikan pengaliannya. X kuadrat, ini yang di depan X kuadrat berarti dikali dengan X, langkahnya yang pertama. X kuadrat dikali dengan X, kalau dikalikan berarti pangkatnya 2 ditambah dengan 1, pangkatnya dijumlahkan ya. X nya pangkat 2, ini X nya pangkat 1, kita jumlahkan pangkatnya berarti 2 tambah 1, pangkatnya menjadi 3. Kemudian kembali lagi ke X kuadrat tapi mengalinya dengan yang angka yang di belakang, berarti X kuadrat dikali dengan 3, hasilnya adalah 3, positif ya, 3 nya 3X kuadrat. X kuadrat kali positif 3 yaitu 3X kuadrat. Berarti kembali gantian yang kita kalikan ke sini ya, min 9 kali X, hasilnya adalah min 9X. Yang terakhir kembali ke min 9 tapi dengan yang di belakang mengalinya. Nah, min 9 kali 3 negatif 27. Nah sekarang kita kumpulkan yang sejenis X pangkat 3, ada nggak temannya? Nggak ada ya, tambah dengan 3X pangkat 2, nggak ada juga temannya, min 9X kemudian min 27. Udah selesai ya. Nah, kemudian yang D tadi diapakan, dibagi ya, F dibagi dengan G X ya. Berarti di sini ya, berarti fungsi F atau Fx dibagi dengan Gx, fungsi F dibagi dengan fungsi G. Kita ke samping sini ya, fungsi F nya ini kita tuliskan di sini, fungsi F X kuadrat dikurang dengan 9 dibagi dengan fungsi G nya X ditambah dengan 3. Nah sekarang kalian perhatikan ini bentuk apa, bentuk kuadrat sempurna, berarti ini harus kita rubah bentuk kuadrat sempurna ini menjadi karena X kuadrat berarti di sini X, di sini X ya. Masih ingat memfaktorkan bentuk kuadrat sempurna pada pertemuan sebelumnya ya? Ada X kuadrat dikurang 9, berarti X kuadrat itu berarti X dikali X, min 9 itu berarti positif 3 dikurang dengan 3. Nah dibagi dengan X plus
3. Nah, tujuan kita merubah ini tadi ya, X kuadrat min 9 ini adalah supaya nanti bisa dibagi dengan X plus 3 pembaginya ini. Nah, sekarang karena sudah sama, ini dibagi ya, hasilnya kan 1 dikali X min 3, hasilnya tetap X min 3. Selesai ya. Nah, hasilnya ini tadi dibagi hasilnya 1, X plus 3 dibagi X plus 3, 1 dikali X min 3, tetap X min 3. Yang E ya, yang terakhir sini ya, yang E. Yang E soalnya 2F X berarti 2 dikali fungsi F. 2F X berarti 2 dikali fungsi F. Berarti sini ini 2 dikali dengan fungsi F-nya. Fungsi F-nya X kuadrat min 9. Kalau nanti di soal itu 2G, X berarti 2 dikali dengan fungsi G-nya. Karena ini 2F berarti 2 dikali fungsi F. Sini ya hasilnya ya, ini kita kurung supaya enak mengalinya. Berarti 2 kali X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. Kemudian 2, ini tadi sini ya, hasilnya 2X kuadrat. Kemudian 2 dikali lagi dengan yang di belakang. 2 dikali min 9, min 18. Sudah ya, selesai. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.